Baik, yang berikut kita lihat bagaimana menentukan arah medan listrik. Medan listrik sama dengan gaya, karena penyebabnya gaya besaran vektor, maka medan listrik pun nanti besaran vektor. Kalau besaran vektor berkaitan dengan arah. Baik, medan listrik arahnya ada dua, tergantung muatan, ya. Jika muatannya positif, arahnya menjauhi, tapi kalau muatannya negatif, arahnya mendekati. Istilah saya, medan listrik ini arahnya manusia kurang ajar. Diajak yang baik-baik, dia pergi. Tapi diajak yang nakal, dia mendekati, ya. Nah, ilustrasinya begini. Misalkan ini muatan yang positif, maka arah medan listrik di sekitar muatan ini akan menjauh. Coba bayangkan, ya. Kalau kita mau melukiskan medan listrik di titik ini, di atas muatan, arahnya kemana? Arahnya menjauhi muatan. Karena muatannya di bawah, berarti menjauhi ke atas. Inilah arah medan listrik. Kalau mau melukiskan arahnya di sebelah kanan, ya, titiknya di sebelah kanan, maka arahnya menjauhi muatan. Muatannya di sebelah kiri titik, berarti arahnya ke kanan. Ya, mau melukiskan arah medan listrik di bawah muatan, karena muatannya di atas, arahnya ke bawah, menjauhi muatan. Mau melukiskan arah medan listrik di sebelah kiri dari muatan, ya, karena muatannya di sebelah kanan, maka arahnya nanti ke kiri. Itulah arah medan listrik di sekitar muatan positif, menjauhi, ya. Diajak yang baik-baik, menjauhi, ya. Titik yang lain, misalnya kita melukiskan arah medan listrik di sini, kemana arahnya? Ya, diajak baik-baik, dia pergi, berarti ke sana. Di titik ini pun demikian, menjauhi. Di sini pun sama, menjauhi muatan. Di titik ini pun sama, menjauhi muatan, ya, menjauhi atau keluar dari muatan positif. Nah, sebaliknya, kalau muatan negatif, kita lihat, ya. Misalnya kita mau melukiskan arah medan listrik di titik ini, ya. Kalau negatif mendekati, maka arahnya nanti mendekati muatan negatif. Inilah arah medan listrik. Di titik ini pun sama, arahnya menuju atau mendekati muatan negatif. Di titik bawah, arahnya demikian juga akan menuju atau mendekati muatan negatif. Di sini pun sama, arahnya menuju muatan negatif. Demikian juga di sini masuk atau menuju, di sini pun demikian, di sini juga sama, di sini pun demikian. Ya, jadi muatan positif arahnya menjauh, muatan negatif arahnya menuju. Diajak yang baik-baik, dia pergi. Diajak yang nakal, dia kesenangan. Ini arah medan listrik. Nah, ini diperlukan untuk apa? Ketika nanti kita berhitung, menentukan nilai, kita memerlukan arah. Sebagai contoh, ya, kita misalkan di sini kita punya suatu muatan. Kita anggaplah muatannya positif. Katakan ini muatannya Q1. Kemudian di sebelah kanannya ada muatan, anggaplah Q2, tandanya negatif. Nah, ada satu titik, misalkanlah titik itu titik A yang berada di antara Q1 dan Q2. Untuk menghitung medan listrik di A, kita perlu melukiskan arah medan listrik di titik A yang dihasilkan oleh Q1 dan yang dihasilkan oleh Q2. Mari kita lihat. Pertama, coba lukiskan kemana arah medan listrik di titik A oleh Q1. Lihat, karena Q1 positif, arahnya tadi gimana? Menjauh. Berarti arah medan listrik di titik A oleh Q1 menjauh. Menjauhnya kemana? Karena Q1 di sebelah kiri, menjauh, arah E-nya ke kanan. Inilah arah medan listrik yang dihasilkan oleh Q1. Ya, arahnya menjauh.
Logikanya A diajak sholat oleh Q1. A, kita sholat yuk. A-nya pergi. Ya, karena dia menjauhi muatan negatif. Nah sebaliknya, ya, setelah kita lukiskan arah medan listrik di titik A oleh Q1, sekarang coba kita lukiskan arah medan listrik di titik A oleh Q2. Ingat, kalau negatif arah medan listriknya gimana? Menuju atau mendekati ke muatan negatif. Nah sekarang lihat, kemana arah medan listrik di titik A yang dihasilkan oleh Q2? Karena Q2 ini negatif, maka arah medannya menuju atau mendekati muatan negatif. Sehingga di titik A, arah medan listrik oleh Q2 menuju atau mendekati muatan negatif sehingga E2 ke kanan. Nah, dengan demikian, kalau kita mau menghitung medan listrik di titik A, maka secara mudah kita bisa selesaikan berarti kan E1 ke kanan, E2 juga sama-sama ke kanan, maka nilai dari medan listrik di titik A kita jumlahkan E1 dengan E2 karena kedua-dua arahnya ke kanan. Baik, seandainya ada titik yang lain, kita misalkanlah titiknya titik B di sini, di luar